Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah membantu kita untuk membuktikan iman. Dalam Quran disebut orang yang mau datang ke masjid itulah orang yang membuktikan imannya. Orang yang mau datang ke masjid, orang yang merealisasikan imannya. Seketika dulu sudah pernah disebut ya, ayat dalam surah At-Taubah, surah Taubat. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang mau datang ke rumah Allah itulah yang beriman. Ayat Bismillahirrahmanirrahim, ayat 18 surah At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang mau datang ke rumah Allah itulah yang beriman. Sanjungan ini, ayat ini menyanjung. Dalam Quran perintah itu banyak yang berbentuk sanjungan, pujian. Bukan datanglah ke rumah Allah, bukan macam itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Patutnya ayat macam ini, ayat seperti ini patutnya dibuat cantik-cantik, digantungkan rumah, ajar sama anak, ajar sama istri. Nak, tengok ayat ni nak. Orang yang mau ke masjid itu disanjung Allah. Subhanallah. Selain pada hadis ya, selain pada hadis Nabi, begitulah ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Khususnya salat subuh banyak lagi hadis-hadis yang menyanjung orang datang salat subuh. Subhanallah. Itu mukadimahnya saja. Kemudian dalam salat tadi kita diperingatkan tentang sifat-sifat ahlul jannah. Dalam salat tadi dibaca surah Az-Zariyat namanya, juz yang ke-26. Surah Az-Zariyat namanya, waz-zariyati zarwa. Di sana disebutkan beberapa sifat ahlul jannah. Dalam Quran banyak, surah ini ada, surah ini ada, surah ini ada. Satu surah saja kita pedomani, selamat insyaallah. Di sini apa katanya? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang yang bertakwa itu berada dalam jannah katanya. Dalam jannah itu banyak sungai-sungai minuman. Sungai minuman di surga bukan seperti sungai di dunia. Sungai di dunia berjalan di tempat yang rendah. Kalau sungai di akhirat berjalan di tempat yang datar. Macam tren, macam kereta api. Sungai di sana tidak perlu kepada Banyorawak, Bonda ataupun tempat yang rendah. Sungai di sana berjalan tempat yang datar. Di mana orang yang mau minum datang dia, otomatis. Di mana orang mau minum, jenis-jenis minuman ada disebut dalam surah Muhammad. Jenis-jenis minuman surga ada disebut dalam surah Muhammad. Subhanallah. Kita selalu mendengar ya. Apa katanya di sini? Jenis-jenis minuman disebut dalam surah Muhammad ayat 15. Fiha anharum min ma'in. Ada sungai air tawar yang enak diminum. Wa anharum min laban. Ada sungai laban, susu. Sungainya susu. Subhanallah. Wa anharum min khamar. Ada khamar. Khamar itu apa bahasa awaknya? Kalau di Malaysia dipakai khamar, sungai arak. Tapi bukan arak dunia ya, arak di sana.
Ada khamar. Wa anharum min asal. Ada sungai madu. Subhanallah. Jadi 4 sungai. Ada air, ada laban susu, ada arak, ada madu. Ayat 15 surah Muhammad. Dalam Quran ada surah Muhammad ya. Subhanallah. Fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Itulah 4 jenis minuman jannah yang disebut di sini. Dalam surah Az-Zariyat tadi dikatakan di sana tersedia minuman. Selalu kita dengar ya. Selalu kita dengar minuman-minuman. Begitulah dalam keterangannya, minuman di jannah atau sungai minuman berjalan di tempat yang datar. Subhanallah. Teringat mau minum, datang otomatis. Tidak perlu diminta. Tapi dalam surah Yunus dibilang, kalau ingin sesuatu kita sebut subhanakallahumma. Kita bertasbih. Ingin sesuatu hajat, keperluan, subhanakallahumma. Apa yang diminta tuh dapat otomatis. Nak berjumpa dengan ahli keluarga, subhanakallahumma, ada ahli keluarga di depannya. Nak berjumpa dengan sahabat, kawan-kawan, sahabat anda di dunia, apa dibaca? Subhanakallahumma. Apa hajatnya? Subhanakallahumma. Tidak perlu disebut. Tidak perlu disebut. Hanya dengan subhanakallahumma, bertasbih. Subhanallah. Jadi katakan di sini, fi jannatin wa uyun, ahlul jannah itu berada dalam surga yang hebat dan dalam suasana yang banyak di sana. Uyun, mata air minuman. Kalau mata air di dunia keluar dari dalam ya, dari perut bumi. Di sana mata airnya berjalan. Subhanallah, subhanallah. Lalu apa lagi? Fi jannatin uyun akhizina ma atahum rabbuhum. Mereka menerima nikmat yang akan diberikan Allah kepadanya. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Sifat pertama ahlul jannah, orangnya muhsinin. Orangnya baik, suka berbuat baik, suka berbuat ihsan. Kalau di Malaysia ihsan ini dipakai dalam bahasanya, berbuat ihsan. Berbuat ihsan, suka berbuat ihsan, menebar kebaikan, menyemai kebaikan, memupuk kebaikan. Suka berbuat baik. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Muhsinin ini juga banyak mananya. Dalam Islam ini ada 3 istilah yang asas, yang dasar, yang pokok. Pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan namanya. Orang awak kalau sebut iman biasa dia dengar. Kalau dibilang Islam memang biasa ya. Kalau disebut ihsan mungkin tidak serasi dengan dia. Inilah muhsin. Bisa diambil pada hadis Nabi waktu Rasulullah duduk dengan sahabat, datang Jibril. Datang Jibril bersua dengan Nabi Muhammad. Nampak dia sahabat. Kelihatan sama sahabat, dilihatnya. Tapi waktu itu sahabat tidak tahu itu Jibril. Jibril datang berselimpuh, duduk depan Nabi, diletakkannya tangannya di atas paha Nabi, lututnya dirapatkannya. Orang kelihatan sangat mesra, sangat akrab. Baru ditanyanya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Rukun iman kita tahu ya 6. Rukun Islam kita tahu 5. Ihsan, apa itu ihsan kata Jibril? Kata Rasulullah, anta budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kita beribadat menyembah Allah seakan-akan kita nampak Allah itu. Allah kita kelihatan Allah. Berarti macam mana? Berarti dia serius. Dia mau membuat yang terbaik solatnya. Karena dia nampak Allah. Seakan-akan saja. Bukan nampak ya. Fa in lam takun tara fa innahu yarak katanya.
Kalau engkau tidak sampai kepada derajat yang bisa melihat Allah, ingatlah yang Allah melihat Anda. Nah, itu memang harus, memang mesti. Kita mesti berkeyakinan, menikmati bahwa Allah melihat kita. Jam berapa kita tidur, Allah melihat kita. Jam berapa bangunnya, Allah melihat kita. Sebelum tidur bikin apa, Allah melihat kita. Bangun tidur bikin apa? Oh, bangun tidur seharusnya sholat, wudhu ya. Bangun tidur seharusnya alhamdulillahirabbil alamin. Dah bangun tidur. Kemudian wudhu, berwudhu, kemudian bersolat 2 rakaat. Itu step, langkah-langkah orang beriman bangun tidur. 3 langkah ini mesti dilaksanakan. Sesudah itu yang ke masjid ke masjid. Nah, yang ke masjid ke masjid. Yang berkultum. Nah, dilihat sama Allah, dilihat. Fa innahu yarak. Allah itu melihat Anda. Itu makna ihsan. Makna ihsan, kita ingat yang Allah memonitor kita, memerhatikan kita 24 jam. Allah itu bukan melihat saja, membantu, mendukung, menyokong. Itu maka kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadat kepadamu ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami ini hamba-Mu beribadat kepadamu. Engkau suruh datang ke masjid, kami datang. Engkau panggil dengan azan, kami penuhi. Nasta'in, tolonglah kami. Pastikan waktu kita membaca iyyaka na'budu itu tersambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami ini hamba ya Allah. Engkau ini ma'bud, Tuhan yang disembah. Kami ini beribadat kepadamu. Tolonglah kami. Padahal ini kalamullah ya. Ini kalamullah. Disuruhnya kita baca Al-Fatihah itu kalamullah, Quran itu kalamullah. Disuruhnya kita baca bahkan berulang kali. Sembahyang fardu, sembahyang sunat, sembahyang subuh, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Puluhan kali satu hari. Belum lagi waktu berzikir, waktu berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu ihsan tadi? Ihsan, kita yakin bahwa yang Allah itu memerhatikan kita, melihat kita. Kita di rumah, kita di masjid, kita di jalan, kita di tempat kerja, kita contohnya pergi ke toko, pergi ke warung, pergi kemana, Allah bersama kita. Itu ihsan namanya. Itu ihsan. Dia satu tingkat dengan Islam dan iman tuh. Islam, iman, ihsan. Kalau dia tahu iman, Islam, iman saja, Islam dia tahu iman, ihsan tidak tahu, berarti baknya orang bak tungku tigo sejarangan atau tali bapilin tigo tidak bisa terpisah, tidak bisa terpisah iman, Islam, ihsan. Nya tunggu tigo sejarangan. Kalau hilang sih tidak jadi. Itulah kanu qabla zalika wa kanu qabla zalika minal muhsinin. Mereka itu ahlul jannah itu orangnya muhsin. Baru dibuatnya lagi pecahannya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un katanya. Orang itu rajin sholat tahajud. Nah, ini ayat tentang tahajud nih. Ada agenda tahajud dalam kehidupannya sebelum ke masjid. Bukan hanya sholat subuh ke masjid saja. Sebelum ke masjid dia sudah sholat di rumahnya. Orang yang sholat di rumahnya sholat sunat, nilainya sama dengan nilai sholat fardu di masjid. Kalau di masjid kita mendapat nilai contohnya 25 kali lipat, 27 kali ganda, 27 derajat, 25 derajat di masjid. Di rumah juga begitu. Kalau kita sholat 2 rakaat sebelum ke masjid, subhanallah, 2 rakaat di rumah sebelum ke masjid sama dengan 50 rakaat di sini. Sama dengan 50 rakaat di masjid. Macam kita sholat 2 rakaat subuh di masjid sama dengan sembahyang 25 kali di rumah. Hitungannya, tapi nilainya tidak sama.
Nilai pasti tidak sama. Karena orang yang datang ke masjid, setiap orang yang datang akan dikasih nilai seperti sholat yang terbaik di antara jemaah itu. Kalau ada sholat tadi 30 orang, 40 orang, tentu ada sholatnya yang terbaik. Setiap orang itu ada nilai sholatnya. Lai pontennya. Kalau orang Malaysia markah, derajat. Ada nilainya. Si fulan berapa nilainya? Nah, orang yang datang ke masjid dikasih nilai seperti sholat yang terbaik di antara yang 30-40 orang tadi. Macam mana kalau sholat, pokoknya di masjid yang besar ya. Macam mana kalau sholat di tanah suci? Subhanallah. Baik. Kanu qalilan minal laili ma yaj'un, mereka ada tahajudnya sebelum ke masjid. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur dia beristighfar, artinya sebelum ke masjid dia ada istighfar. Di antara agenda ahlul jannah bertahajud sebelum ke masjid, beristighfar sebelum ke masjid. Bisa saja beristighfar dalam sholat. Ini yang diamalkan Nabi Muhammad. Rasulullah SAW beristighfar di waktu sujud, beristighfar di waktu rukuk, beristighfar sebelum membaca iftitah, beristighfar waktu sebelum membaca Al-Fatihah. Waktu membaca iftitah itu ada istighfarnya. Sebelum Fatihah istighfar, waktu rukuk istighfar, waktu sujud istighfar, sebelum salam istighfar. Subhanallah. Wabil ashariyum yastaghfirun, ada agenda program istighfarnya di waktu sahur. Baru seterusnya wa fi amwalim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, orangnya suka berinfak. Ini tentang infak nih. Dalam harta benda mereka ada disisihkan untuk orang lain. Lis-sa'il untuk orang yang meminta, lil mahrum untuk orang yang susah. Nampak orang minta dia genyo, nampak orang susah dia genyo. Kalau pembangunan masjid ini termasuk sa'il, ini termasuk orang yang minta panitianya, yang minta proyeknya, termasuk ini. Madrasah, ma'tafiz, orang yang belajar. Subhanallah, di Malaysia dulu ya ada seorang orang baik sekali. Asal orang datang ke rumahnya, ditolongnya. Ini orang berpiti, orang berpangkat. Siapa saja datang dibantunya. Subhanallah. Subhanallah. Ada dulu kawan baik dulu di Malaysia, dia pernah jadi bendahara Universitas Kebangsaan Malaysia. Setiap ada orang minta, orang selalu minta jawab. Datuk, tolong Datuk. Berapa? 1.000. Berapa? 2.000. Datang piti itu. Lo pikir. Nyo piti ya. Ada piti, ada iman. Ini piti yang diagih itu kedatang balik. Duit yang diinfakkan dia akan datang. Ada ayat yang dalam Quran juga ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Duit yang kamu infakkan itu akan digantikan Allah. Ini enaknya dalam Quran ini ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Pitih yang kamu infakkan itu akan digantikan Allah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa ya? Surah Saba, ayat 39, halaman 432. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Setiap duit kamu yang kamu keluarkan akan digantikan Allah. Fa huwa yukhlifuh, janji Allah ya. Wa huwa khairur raziqin, Allah sebaik-baik memberi rezeki. Berapa gantinya? Tidak terkira. Kalau kita baca ayat lain, hadis Nabi lagi, tidak terkira. Dalam surah Baqarah katanya, kalau kita kasih contohnya 1.000 rupiah, dalam surah Baqarah itu akan dikasihnya 700.000. Subhanallah. 1.000 jadi 700.000. Sebiji kelapa jadi 700 biji kelapa.
Subhanallah. Maka dalam surah Muhammad juga disebut, tadi surah Muhammad ya, orang yang kikir itu sebenarnya kikir terhadap dirinya. Karena pitu yang keluar akan datang balik. Jadi tidak mau keluar, berarti dia kikir terhadap dirinya. Ada ayat dalam surah Muhammad. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsih, katanya. Siapa yang kikir itu berarti kikir terhadap dirinya. Subhanallah. Surah apa tadi? Surah Muhammad. Wa may yabkhal, siapa yang bersifat kikir berarti kikir terhadap dirinya. Ayat terakhir surah Muhammad. Subhanallah. Halaman berapa? Halaman Bismillahirrahmanirrahim 510. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Ayat 38, ayat terakhir surah Muhammad. Siapa yang kikir, bukan kikir terhadap kotak masjid, kikir terhadap dirinya. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang kikir berarti kikir terhadap dirinya, karena setiap yang keluar itu akan diganti. Subhanallah. Macam mana cara Allah mengganti? Itu banyak caranya. Ada kalanya memang dapet. Mungkin dari itu hari kemudian 2 hari 3 hari sesudahnya memang dapat dia. Bisnisnya lancar, galehnya banyak untung contohnya lah ya. Atau dia itu terhindar dari penyakit. Aturan sakit tidak sakit leh. Aturan rusak kendaraannya tidak rusak leh. Aturan sakit anaknya, sakit istrinya tidak sakit leh. Banyak cara Allah. Subhanallah. 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 Dan orang yang berinfak setiap hari didoakan sama malaikat. Kan waktu Al-Fadil Dr. Abdul Samad bertabligh akbar disebutnya, Allahumma ati mumfikan khalafan. Malaikat mendoakan, ya Allah gantikan duit yang diinfakkan orang itu. Allahumma ati mumfikan khalafan. Ya Allah gantikan duit orang bapak itu yang keluar itu. Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah binasakan duit orang yang kikir itu. Habis bitih. Untuk memperbaiki ini, untuk memperbaiki orang utang sama dia tidak bayar, orang menipu dia, banyak masalah. Kenapa? Bisa jadi karena tidak berinfak. Itulah ya. maaf ya. Jadi sifat berapa tadi itu? Sifat al-jannah tadi, sifat selain daripada tahajud, istighfar sahur, berinfak. Begitulah ya. Ayat berapa tadi? Ayat 19. Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Ini ayat ke-20. Orang itu selalu melihat alam takambang jadi gurunya orang. Nampak Gunung Pasaman, subhanallah. Gunung Pasaman tuh ngomong tuh. Gunung Pasaman nampak dari sini. Kalau tidak nampak gunung, ada awan. Awan pun sepertinya kita, oh awan ya. Loh nampak Gunung Pasaman, ada awan. Siapa yang menyusun awan ini? Siapa yang mengaturkan awan ini? Dari awan itu nanti ada hujan. Hujan keperluan kita juga. Gunung menyimpan hujan, menyimpan air, mengalir ke lembah-lembah, jadi anak air, jadi sungai. Subhanallah. Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Mengenai bumi ini menjadi ayat, tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Mudah-mudahan sampai di situ dulu ya. Sifat-sifat al-jannah dalam surah Az-Zariyat dari ayat berapa tadi? Ayat 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mungkin nanti wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang diri kita. Tentang diri kita. Allah suruh memikirkan diri kita, kenapa saya bisa bernafas? Kenapa saya tidak ada masalah buah pinggang? Kenapa saya tidak ada masalah jantung? Kenapa saya tidak ada masalah contohnya peredaran darah? Kenapa darah saya lancar semuanya? Siapa yang mengaturkan?
Kalau tersumbat saja satu aliran darah, mungkin lemah tangannya sebelah. Nah, mungkin cara berpikirnya akan terganggu kalau ada contohnya saluran darah yang terganggu. Cara berpikirnya akan terganggu. Kenapa saraf saya masih aktif? Nah, segala-gala yang ada pada kita ini diaturkan oleh saraf, oleh otak. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina warna ya karim ya mujibas sa'ilin ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah kami menjaga diri kami ya Allah, menjaga agama kami ya Allah, menjaga perintah dan larangan-Mu ya Allah. Tolonglah kami Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami menuju jalan yang betul ya Allah, menuju jalan yang lurus ya Allah. Bimbinglah kami menuju jalan yang istiqamah yang mujibas sa'ilin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.